Beberapa pekan terakhir, nama Gunung Kawi kembali ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Potongan podcast, video YouTube, unggahan TikTok, hingga berbagai diskusi di internet kembali mengangkat tempat ini sebagai salah satu lokasi yang paling identik dengan kisah pesugihan di Indonesia. Cerita tentang ritual mencari kekayaan, pohon Dewandaru, malam Jumat Legi, hingga berbagai pengalaman mistis kembali menyebar luas dan ditonton jutaan kali. Bagi banyak orang, Gunung Kawi bukan lagi sekadar sebuah kawasan pegunungan di Kabupaten Malang, melainkan sebuah simbol yang telah lama melekat dengan berbagai kisah supranatural. Di tengah derasnya arus informasi itu, dua nama hampir selalu muncul dalam setiap pembahasan mengenai Gunung Kawi. Nama Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono berulang kali disebut, baik dalam cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut maupun dalam berbagai konten digital yang beredar saat ini. Bagi sebagian masyarakat, kedua tokoh tersebut bahkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari citra mistis Gunung Kawi. Persepsi itu terus berkembang dari generasi ke generasi, hingga akhirnya membentuk cara banyak orang mengenal tempat ini. Namun ketika berbagai cerita tersebut ditelusuri lebih jauh, muncul sebuah pertanyaan yang jarang dibahas. Siapa sebenarnya Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono? Apakah sejarah memang mengenang mereka sebagai tokoh yang berkaitan dengan ritual mencari kekayaan? Atau justru perjalanan hidup mereka menyimpan kisah yang sama sekali berbeda dari gambaran yang selama ini dikenal masyarakat? Catatan sejarah, arsip lokal, penelitian akademik, hingga tradisi yang diwariskan masyarakat di sekitar Gunung Kawi menunjukkan bahwa jauh sebelum tempat ini dikenal melalui berbagai kisah mistis, kedua tokoh tersebut terlebih dahulu dikenal sebagai sosok yang hidup pada masa penuh gejolak. Mereka mengalami langsung salah satu perang terbesar dalam sejarah Nusantara, menjadi bagian dari perjuangan melawan pemerintahan kolonial Belanda, lalu menghabiskan sisa hidup mereka untuk membangun masyarakat melalui pendidikan, dakwah, dan pengabdian. Seiring berjalannya waktu, warisan itu berkembang bersama tradisi ziarah, perubahan sosial, dan berbagai cerita yang lahir dari generasi ke generasi hingga membentuk wajah Gunung Kawi yang kita kenal sekarang. Dokumenter ini tidak dibuat untuk membenarkan ataupun membantah berbagai kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Tujuannya adalah menelusuri perjalanan sejarah kedua tokoh tersebut berdasarkan kronologi, catatan yang tersedia, dan perkembangan budaya yang dapat ditelusuri dari masa ke masa. Karena untuk memahami mengapa Gunung Kawi memiliki makna yang begitu beragam hari ini, kita harus kembali hampir 2 abad ke belakang, ke sebuah masa ketika Pulau Jawa sedang dilanda perang yang mengubah kehidupan ribuan orang. Tahun 1825, Perang Jawa baru saja dimulai. Ketika abad ke-19 memasuki seperempat pertamanya, Pulau Jawa berada dalam masa yang penuh tekanan. Setelah kebangkrutan VOC pada akhir abad ke-18, pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih kendali secara langsung atas wilayah Hindia Belanda. Di berbagai daerah, campur tangan pemerintah kolonial semakin terasa, mulai dari pengaturan urusan keraton, penarikan pajak yang memberatkan, hingga penguasaan lahan yang selama turun-temurun menjadi sumber kehidupan masyarakat. Di Kesultanan Yogyakarta, hubungan antara bangsawan Jawa dan pemerintah kolonial terus memburuk. Kekecewaan rakyat terhadap berbagai kebijakan Belanda perlahan berubah menjadi perlawanan yang lebih terorganisasi, dipimpin oleh seorang bangsawan yang kelak dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar Indonesia, Pangeran Diponegoro. Di tengah situasi itulah hidup seorang ulama yang dalam berbagai catatan lokal dikenal sebagai Kiai Zakaria II, atau yang kemudian lebih masyhur dengan sebutan Eyang Jugo. Riwayat awal kehidupannya memang tidak terdokumentasi selengkap tokoh-tokoh besar lain pada masanya. Namun tradisi yang diwariskan di kawasan Gunung Kawi menyebutkan bahwa ia berasal dari lingkungan religius, memperoleh pendidikan Islam sejak usia muda, dan dikenal memiliki pemahaman agama yang mendalam. Bagi masyarakat yang mengenalnya, Eyang Jugo bukan sekadar seorang guru agama. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana, dekat dengan rakyat, serta mengajarkan pentingnya kejujuran, kerja keras,
dan kepedulian terhadap sesama. Pengaruhnya tumbuh bukan karena kedudukan politik, melainkan karena keilmuan dan keteladanan yang ia tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain terdapat Raden Mas Iman Sudjono, seorang bangsawan Jawa yang juga dikenal memiliki bekal pendidikan agama dan kemampuan memimpin masyarakat. Latar belakang kebangsawanannya memberinya kesempatan memahami kehidupan keraton sekaligus menyaksikan secara langsung perubahan politik yang terjadi di Jawa pada masa itu. Berbagai sumber lokal menggambarkan RM Iman Sudjono sebagai pribadi yang tenang, berwawasan luas, serta memiliki kepedulian besar terhadap kondisi rakyat. Pertemuannya dengan lingkungan perjuangan Pangeran Diponegoro mempertemukan dua hal yang kelak menjadi ciri khas hidupnya, kecintaan terhadap ilmu agama dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sudjono dipersatukan oleh keyakinan yang sama bahwa mempertahankan martabat masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata melawan pemerintahan kolonial pada tanggal 20 Juli tahun 1825, keduanya memilih bergabung bersama ribuan pengikut lain dalam perjuangan yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa. Bagi banyak ulama dan santri pada masa itu, perang tersebut bukan sekadar konflik politik antara seorang pangeran dan pemerintah kolonial. Perlawanan itu dipandang sebagai upaya mempertahankan kehormatan, melindungi masyarakat dari penindasan, dan menjaga nilai-nilai yang mereka yakini. Selama 5 tahun berikutnya, perang menyebar ke berbagai wilayah di Jawa. Pemerintah kolonial mengerahkan puluhan ribu serdadu dan menerapkan strategi benteng stelsel, membangun jaringan benteng kecil yang secara perlahan mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, banyak desa porak-poranda, dan korban terus berjatuhan di kedua belah pihak. Di tengah situasi tersebut, para pengikut Diponegoro tidak hanya bertugas di medan tempur. Para ulama juga berperan menjaga semangat perjuangan, membimbing kehidupan keagamaan para pejuang, dan memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak perang. Tradisi lokal menempatkan Eyang Jugo dan RM Iman Sudjono sebagai bagian dari lingkungan perjuangan itu, meskipun rincian peran masing-masing tidak seluruhnya tercatat dalam arsip kolonial. Perang akhirnya mencapai titik balik ketika pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap dalam sebuah perundingan di Magelang. Penangkapan tersebut mengakhiri Perang Jawa yang telah berlangsung hampir 5 tahun dan menelan korban dalam jumlah sangat besar, baik dari pihak pejuang maupun pemerintah kolonial. Bagi sebagian besar pengikut Diponegoro, kekalahan itu bukan hanya berarti berakhirnya peperangan, tetapi juga awal dari kehidupan yang sama sekali baru. Banyak yang ditangkap, diasingkan, atau kembali ke kampung halaman dengan membawa luka akibat perang. Namun bagi Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sudjono, pengabdian mereka ternyata belum selesai. Di tengah kekalahan itu, keduanya memilih melanjutkan perjuangan melalui jalan yang berbeda, bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan membangun manusia, menyebarkan ilmu, dan membina masyarakat di sebuah kawasan yang kelak dikenal sebagai Gunung Kawi. Beberapa bulan setelah berakhirnya Perang Jawa, Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sudjono tiba di sebuah kawasan yang kini dikenal sebagai Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada pertengahan abad ke-19, wilayah ini masih didominasi hutan lebat dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Akses menuju kawasan tersebut juga tidak mudah karena berada di lereng pegunungan, jauh dari pusat pemerintahan kolonial maupun jalur perdagangan utama. Bagi sebagian orang, tempat itu mungkin tampak terpencil. Namun bagi kedua tokoh tersebut, kawasan itu menjadi tempat untuk memulai babak baru pengabdian mereka kepada masyarakat. Alih-alih membangun kembali kekuatan perlawanan, keduanya memilih mendampingi masyarakat membuka lahan pertanian dan membangun permukiman. Berbagai catatan sejarah lokal menyebutkan bahwa Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sudjono aktif membimbing warga dalam mengolah tanah, memanfaatkan sumber air, serta membangun kehidupan yang mandiri. Di tengah kondisi pedesaan yang masih sederhana,
pertanian menjadi sumber kehidupan utama. Karena itu, mengajarkan cara mengelola lahan dan meningkatkan hasil panen bukan hanya membantu perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kembali kehidupan setelah bertahun-tahun Jawa dilanda peperangan. Di saat yang sama, keduanya juga mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang datang. Pengajian dan pembelajaran dilakukan secara sederhana, menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang diajarkan tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, serta pentingnya hidup berdampingan dalam suasana saling menghormati. Dalam berbagai tradisi yang masih diwariskan hingga sekarang, Eyang Jugo dikenal sebagai sosok yang lebih banyak memberi teladan melalui tindakan daripada kata-kata. Sementara Raden Mas Iman Sujono berperan mendampingi masyarakat dalam berbagai persoalan sosial, sehingga keduanya saling melengkapi sebagai guru sekaligus pembimbing. Seiring berjalannya waktu, kabar mengenai keberadaan kedua tokoh tersebut mulai menyebar ke berbagai daerah. Masyarakat berdatangan bukan karena mencari kekayaan ataupun kesaktian, melainkan untuk belajar, meminta nasihat, dan memperdalam pemahaman agama. Petani, pedagang, santri, hingga bangsawan datang silih berganti. Pengaruh mereka tumbuh secara alami melalui hubungan langsung dengan masyarakat, bukan melalui kekuasaan ataupun jabatan. Kepercayaan yang diberikan masyarakat lahir dari keteladanan hidup yang mereka tunjukkan selama bertahun-tahun. Salah satu hal yang paling menarik pada periode ini adalah semakin beragamnya latar belakang orang-orang yang datang berguru. Dalam berbagai penelitian mengenai sejarah pesarean Gunung Kawi disebutkan bahwa pengaruh Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Jawa di sekitar Wonosari. Seiring berkembangnya kawasan tersebut, mulai muncul hubungan dengan masyarakat dari daerah lain, termasuk kalangan pedagang dan sebagian komunitas keturunan Tionghoa. Pada masa ketika masyarakat Hindia Belanda masih hidup dalam sekat-sekat sosial yang kuat, penerimaan terhadap murid dari berbagai latar belakang menjadi salah satu ciri yang membedakan kedua tokoh tersebut. Bagi mereka, ilmu pengetahuan dan bimbingan agama tidak dibatasi oleh asal-usul, kedudukan, maupun etnis seseorang. Pengabdian yang dimulai dari sebuah kawasan hutan itu terus berlangsung selama puluhan tahun. Apa yang dibangun Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono bukanlah sebuah pusat kekuasaan, melainkan sebuah komunitas yang bertumbuh melalui pendidikan, pertanian, dan kehidupan beragama. Ketika akhirnya Eyang Jugo wafat pada tanggal 22 Januari tahun 1871, masyarakat yang selama ini merasakan manfaat dari kehadirannya kehilangan seorang guru yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk membangun manusia. Namun, kepergiannya justru menjadi awal dari sebuah tradisi baru yang kelak berkembang jauh melampaui apa yang pernah mereka bangun semasa hidup. Memasuki pertengahan abad ke-19, kawasan yang dibangun Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono tidak lagi dikenal hanya sebagai sebuah permukiman baru di lereng Gunung Kawi. Selama lebih dari 2 dekade, masyarakat yang pernah belajar kepada keduanya mulai menyebarkan cerita tentang seorang ulama dan seorang bangsawan yang memilih mengabdikan hidupnya untuk membimbing masyarakat setelah berakhirnya Perang Jawa. Kabar itu menyebar perlahan dari desa ke desa, mengikuti jalur perdagangan, hubungan kekerabatan, serta para murid yang kembali ke daerah asal mereka setelah menimba ilmu. Berbeda dengan banyak pusat pendidikan pada masa itu yang umumnya berkembang di lingkungan pesantren atau keraton, komunitas yang tumbuh di sekitar Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono berkembang lebih alami mengikuti kebutuhan masyarakat. Orang-orang datang dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin memperdalam ilmu agama, ada yang meminta nasihat sebelum memulai usaha, ada yang belajar mengelola pertanian, dan ada pula yang sekadar ingin memperoleh bimbingan dalam menghadapi persoalan hidup. Dalam berbagai tradisi lisan yang masih dipelihara masyarakat Wonosari hingga kini, kedua tokoh tersebut dikenal tidak pernah memungut bayaran untuk memberikan nasihat maupun pengajaran. Hubungan antara guru dan murid dibangun di atas rasa saling menghormati, bukan hubungan kekuasaan.
Salah satu sisi yang paling menarik dari perkembangan komunitas ini adalah semakin beragamnya latar belakang orang-orang yang datang. Selain masyarakat Jawa dari berbagai daerah, sejumlah penelitian mengenai sejarah pesarean Gunung Kawi juga mencatat mulai terjalinnya hubungan dengan sebagian masyarakat keturunan Tionghoa yang menetap maupun berdagang di wilayah Jawa Timur. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kehidupan masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh sistem penggolongan berdasarkan asal-usul, sehingga interaksi sosial antar kelompok seringkali berlangsung dalam ruang yang terbatas. Di tengah situasi tersebut, keberadaan seorang guru yang menerima siapapun untuk belajar tanpa menjadikan etnis sebagai ukuran merupakan fenomena yang cukup menonjol dalam tradisi lokal Gunung Kawi. Tidak banyak catatan tertulis yang menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan itu bermula. Namun berbagai penelitian etnografi dan sejarah lokal menunjukkan bahwa hubungan antara komunitas Jawa dan sebagian masyarakat keturunan Tionghoa di kawasan Gunung Kawi berkembang secara bertahap melalui interaksi sosial, perdagangan, dan tradisi ziarah yang kemudian tumbuh pada generasi berikutnya. Karena itu, lebih tepat melihat hubungan tersebut sebagai proses akulturasi yang berlangsung selama puluhan tahun, bukan sebagai peristiwa yang terjadi dalam satu waktu tertentu. Yang dapat dilihat dari berbagai sumber adalah bahwa ajaran Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono dikenal karena nilai-nilai moral, etika, dan kehidupan bermasyarakat yang dapat diterima oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Nilai inilah yang menjadi salah satu warisan terpenting kedua tokoh tersebut. Setelah mengalami perang yang memecah kehidupan masyarakat Jawa, mereka justru membangun sebuah komunitas yang mempertemukan berbagai kalangan melalui pendidikan dan pengabdian. Mereka tidak dikenang karena mendirikan kerajaan baru ataupun membangun kekuatan politik setelah kekalahan Perang Jawa. Warisan yang mereka tinggalkan adalah kepercayaan masyarakat yang tumbuh dari keteladanan hidup, ilmu agama, dan kepedulian terhadap sesama. Ketika Eyang Jugo wafat pada tanggal 22 Januari tahun 1871, disusul Raden Mas Iman Sujono pada tanggal 8 Februari tahun 1876, masyarakat kehilangan dua guru yang selama puluhan tahun menjadi tempat bertanya dan belajar. Murid-murid, keluarga, serta masyarakat sekitar kemudian memakamkan keduanya di kawasan yang selama ini menjadi pusat pengabdian mereka. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa tempat itu sejak awal dikenal karena ritual mencari kekayaan ataupun praktik-praktik mistis. Yang tercatat dalam tradisi masyarakat justru adalah penghormatan kepada dua tokoh yang dianggap berjasa membangun kehidupan sosial dan keagamaan di kawasan tersebut. Dari tradisi penghormatan inilah, sebuah babak baru dalam sejarah Gunung Kawi perlahan mulai terbentuk. Wafatnya Eyang Jugo pada tanggal 22 Januari tahun 1871, kemudian disusul Raden Mas Iman Sujono pada tanggal 8 Februari tahun 1876, tidak mengakhiri hubungan masyarakat dengan kedua tokoh tersebut. Sebaliknya, sejak masa itu kawasan tempat mereka dimakamkan mulai didatangi oleh orang-orang yang pernah mengenal, belajar, maupun merasakan manfaat dari pengabdian keduanya. Pada mulanya, kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada guru yang telah berjasa membimbing kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat. Tradisi seperti mendoakan orang yang telah wafat, membersihkan makam, serta mengenang jasa para pendahulu merupakan bagian yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa. Memasuki akhir abad ke-19, jumlah peziarah yang datang perlahan meningkat. Mereka berasal bukan hanya dari desa-desa di sekitar Wonosari, tetapi juga dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Sebagian datang untuk berdoa, sebagian menunaikan nazar, sementara yang lain sekadar mengenang dua tokoh yang telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam berbagai catatan sejarah lokal, belum ditemukan keterangan bahwa kawasan ini pada masa tersebut dikenal sebagai tempat melakukan ritual pesugihan. Identitas yang lebih menonjol justru sebagai pesarean, yaitu tempat berziarah untuk menghormati tokoh yang dianggap memiliki jasa besar semasa hidupnya. Memasuki awal abad ke-20,
perkembangan kawasan Gunung Kawi semakin dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah peziarah dari berbagai latar belakang. Salah satu perkembangan yang cukup menonjol adalah semakin eratnya hubungan dengan sebagian komunitas keturunan Tionghoa. Dalam berbagai penelitian mengenai pesarean Gunung Kawi disebutkan bahwa sejumlah keluarga dan pedagang keturunan Tionghoa mulai menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tujuan ziarah. Dari proses yang berlangsung selama puluhan tahun inilah kemudian tumbuh bentuk akulturasi budaya yang masih dapat dijumpai hingga sekarang, seperti berdirinya tempat ibadah yang mencerminkan keberagaman tradisi di kawasan pesarean. Kehadiran berbagai unsur budaya tersebut menunjukkan bahwa penghormatan kepada Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono berkembang melampaui batas etnis maupun latar belakang masyarakat. Pada masa setelah Indonesia merdeka, kawasan Gunung Kawi mengalami perubahan yang semakin nyata. Jalan menuju pesarean mulai diperbaiki, fasilitas untuk peziarah bertambah, dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar ikut berkembang. Penginapan, warung, toko perlengkapan ziarah, hingga berbagai usaha kecil bermunculan mengikuti meningkatnya jumlah pengunjung setiap tahun. Tradisi hail, pengajian, doa bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sekitar pesarean. Di sisi lain, semakin banyaknya orang yang datang dengan beragam tujuan juga membuat Gunung Kawi mulai dikenal oleh masyarakat yang lebih luas di luar Jawa Timur. Memasuki dekade 1970-an hingga 1990-an, citra Gunung Kawi perlahan mengalami perubahan di ruang publik. Berbagai cerita lisan mengenai keberuntungan setelah berziarah mulai beredar lebih luas. Sejumlah media populer, majalah bertema misteri, buku-buku yang membahas dunia supranatural, hingga tayangan televisi kemudian ikut mengangkat Gunung Kawi sebagai salah satu lokasi yang dikaitkan dengan kisah-kisah mistis. Dalam periode inilah, berbagai legenda mengenai pesugihan, pohon dewandaru, maupun ritual-ritual tertentu mulai dikenal masyarakat luas. Namun penting dicatat bahwa perkembangan tersebut merupakan bagian dari perubahan persepsi sosial yang berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun setelah Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono wafat, bukan berasal dari ajaran yang secara historis tercatat pernah mereka sampaikan semasa hidup. Memasuki abad ke-21, citra itu semakin diperkuat oleh internet dan media sosial. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dikenal sebagai destinasi wisata religi dan sejarah. Bagi yang lain, tempat ini justru identik dengan berbagai kisah mistis yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Dua persepsi tersebut kini hidup berdampingan dan menjadi bagian dari sejarah panjang kawasan ini. Untuk memahami bagaimana perubahan itu terjadi, perlu ditelusuri bukan hanya sejarah kedua tokohnya, tetapi juga bagaimana cerita, kepercayaan, budaya populer, dan media membentuk cara masyarakat memandang Gunung Kawi hingga hari ini. Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi informasi mengubah cara masyarakat mengenal berbagai tempat bersejarah di Indonesia, termasuk Gunung Kawi. Jika pada masa sebelumnya cerita mengenai kawasan ini menyebar melalui tradisi lisan, buku, atau tayangan televisi, kini media sosial membuat berbagai kisah tentang Gunung Kawi dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Video pendek, podcast, hingga konten YouTube menghadirkan beragam sudut pandang, mulai dari sejarah, pengalaman pribadi para peziarah, hingga cerita-cerita mistis yang sulit diverifikasi. Akibatnya, citra Gunung Kawi di ruang digital semakin banyak dibentuk oleh narasi yang menarik perhatian publik dibandingkan oleh pembahasan mengenai perjalanan sejarah kedua tokoh yang dimakamkan di sana. Fenomena tersebut kembali terlihat ketika nama Gunung Kawi ramai diperbincangkan dalam berbagai platform media sosial pada pertengahan tahun 2026. Potongan podcast, unggahan video, serta berbagai diskusi yang mengaitkan kawasan ini dengan praktik pesugihan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu singkat, Gunung Kawi kembali muncul sebagai salah satu simbol yang paling sering dikaitkan dengan pencarian kekayaan secara gaib. Menanggapi berkembangnya persepsi tersebut,
Pengelola Pesarean Gunung Kawi dan sejumlah pihak terkait kembali menegaskan bahwa kawasan ini merupakan tempat wisata religi dan sejarah, tempat masyarakat berziarah dan mengenang jasa Eyang Jugo serta Raden Mas Iman Sujono, bukan lokasi yang secara resmi berkaitan dengan praktik pesugihan. Klarifikasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara fungsi historis kawasan ini dengan berbagai cerita yang berkembang di ruang publik. Perjalanan hampir 2 abad ini memperlihatkan bahwa sejarah dan budaya tidak selalu berkembang ke arah yang sama. Catatan sejarah menggambarkan Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono sebagai 2 tokoh yang hidup pada masa Perang Jawa, kemudian mengabdikan sisa hidup mereka untuk membimbing masyarakat melalui pendidikan agama, pertanian, dan kehidupan sosial. Tradisi masyarakat kemudian melahirkan kebiasaan berziarah sebagai bentuk penghormatan kepada guru dan tokoh yang dianggap berjasa. Seiring perubahan zaman, tradisi tersebut bertemu dengan cerita rakyat, kepercayaan lokal, budaya populer, dan perkembangan media massa, hingga akhirnya melahirkan beragam persepsi yang dikenal masyarakat saat ini. Seluruh proses itu berlangsung secara bertahap selama hampir 2 abad, bukan sebagai perubahan yang terjadi dalam satu peristiwa tertentu. Di balik berbagai persepsi tersebut, terdapat satu warisan yang relatif konsisten dalam berbagai catatan sejarah maupun penelitian tentang Gunung Kawi. Kedua tokoh ini dikenang bukan hanya karena latar belakang keagamaannya, tetapi juga karena pilihan hidup mereka setelah Perang Jawa berakhir. Ketika banyak orang memandang kekalahan sebagai akhir perjuangan, Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono memilih melanjutkan pengabdian dengan membangun masyarakat. Mereka menerima siapapun yang datang untuk belajar tanpa menjadikan asal-usul, kedudukan sosial, maupun latar belakang etnis sebagai pembatas. Dalam konteks masyarakat Jawa abad ke-19 yang masih berada di bawah sistem kolonial dengan berbagai sekat sosial, nilai tersebut menjadi bagian penting dari warisan yang mereka tinggalkan. Mungkin inilah sisi sejarah yang paling jarang muncul ketika Gunung Kawi dibicarakan hari ini. Tempat yang kini lebih sering dikenal melalui berbagai kisah mistis sesungguhnya dibangun di atas jejak 2 orang yang pernah mempertaruhkan hidup dalam Perang Jawa, lalu memilih mengabdikan puluhan tahun berikutnya untuk membangun manusia, bukan kekuasaan. Apapun pandangan masyarakat terhadap berbagai cerita yang berkembang di Gunung Kawi, perjalanan hidup Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono tetap menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang layak dipahami secara utuh. Sebab memahami Gunung Kawi bukan hanya tentang mengikuti legenda yang hidup di masyarakat, tetapi juga tentang mengenali warisan 2 pejuang, pendidik, dan tokoh agama yang hingga kini masih dikenang melalui jejak pengabdian yang mereka tinggalkan.